Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan produk susu dengan menggunakan teknologi panas. Jadi salah satu pengolahan yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kualitas dari susu, salah satunya adalah mengolahnya dengan menggunakan teknologi panas. Pada kesempatan kali ini yang akan dibahas yaitu terkait dengan prinsip dan tujuan dari pengolahan. Lalu yang kedua adalah jenis teknologi pemanasan dan produknya ya. Jadi contoh dari produk yang diolah dengan menggunakan teknologi panas. Baik, seperti yang telah diketahui ya, bahwa pengolahan susu ya dengan teknologi panas ini perlu dilakukan. Karena apa? Karena susu ini merupakan media yang baik bagi pertumbuhan mikroorganisme. Karena kita tahu bahwa nutrisi dari susu itu sangat banyak gitu ya komponen penyusunnya. Ada protein, ada lemak, ada karbohidrat gitu yang bisa mudah sekali terkontaminasi karena nilai nutrisinya yang cukup tinggi. Jadi media yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme. Sehingga memang diperlukan beberapa teknologi, salah satunya adalah teknologi panas. Tujuan dari pengolahan susu menggunakan teknologi panas adalah mematikan mikroorganisme bahaya yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Namun, ya perlu diperhatikan di sini faktor-faktor dalam pengolahan susu dengan menggunakan suhu yang tinggi. Yang pertama adalah mikroba pembusuk, ini harus dimatikan karena dapat mengganggu kesehatan manusia. Yang kedua, penurunan nilai nutrisi pada susu akibat proses pemanasan. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Jadi tujuan untuk mengolah itu harapannya adalah untuk mempertahankan nilai nutrisinya, bukan malah menurunkan. Sehingga memang perlu diperhatikan terkait dengan proses yang tepat, ya, teknologi yang tepat untuk mengolahnya. Lalu yang terakhir adalah faktor organoleptik ya. Jadi pengaruh organoleptik seperti cita rasa ya. Jadi organoleptik atau sensori itu ada aromanya gitu ya, rasanya, warnanya ini juga memang harus diperhatikan. Nah, untuk jenis teknologi pemanasan dan produknya itu ada pasteurisasi, ada sterilisasi dan ada UHT ya. Jadi pasteurisasi ini ya ditemukan oleh ilmuwan yang namanya adalah Louis Pasteur, di mana beliau berhasil menggunakan panas yang tujuannya adalah untuk mematikan bakteri patogen yang ada pada bahan pangan. Nah, pasteurisasi ini ya merupakan salah satu metode pemanasan yang tujuannya adalah mematikan bakteri patogen, ya. Tentunya dengan menggunakan peralatan khusus dengan memperhatikan suhu serta waktu. Baik, tujuan dari pasteurisasi itu sendiri yang pertama adalah mengurangi jumlah mikroorganisme, memperpanjang masa simpan, menghasilkan cita rasa yang lebih baik, dan menginaktifkan enzim fosfatase dan katalase yang dapat mempercepat proses kerusakan. Sehingga memang enzim fosfatase dan katalase ini biasanya digunakan sebagai indikator keberhasilan dari proses pasteurisasi. Ya, jadi kalau masih ada ya setelah dilakukan proses pasteurisasi, dilakukan analisis ya, ternyata masih ada enzim fosfatase. Nah, berarti dapat dipastikan bahwa proses pasteurisasi belum berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya ya ada standar ya SNI terkait dengan susu pasteurisasi. Jadi perlu diperhatikan di sini terkait dengan standar SNI-nya. Meliputi apa saja? Yaitu dari karakteristik sensorisnya, ada bau, rasa, dan warna. Lalu ada kadar lemak, ya, jadi kadar lemaknya ada batasannya di sini, yaitu 7,7 dan 7,5. Lalu ada uji reduktasenya 0, di mana uji reduktase ini mengarah pada jumlah mikroorganisme. Ada uji fosfatase, ya, jadi ada tidaknya enzim fosfatase. Harapannya juga tidak ada enzim fosfatase. Karena apa? Karena kalau tidak ada enzim fosfatase, berarti dipastikan proses pasteurisasinya berhasil. Jadi sudah inaktif gitu ya enzimnya. Lalu ada jumlah TBC,
maksimumnya adalah 3 kali 10 pangkat 4, ada koliform dan ada beberapa logam bahaya. Ya, di sini ada maksimal ya. Jadi kalau melebihi itu berarti tidak sesuai dengan SNI. Nah, seperti yang disampaikan tadi ya, bahwa keberhasilan proses pasteurisasi adalah dapat dilihat dengan menguji fosfatase dan reduktase. Dan nah, di sini untuk fosfatase dilakukan dengan menggunakan disodium fenol fosfat dan zat folin yang ditambahkan pada susu pasteurisasi yang akan diuji. Jadi diletakkan di dalam tabung reaksi dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 18 hingga 24 jam. Nah, jika diperoleh warna biru, ini menunjukkan bahwa adanya enzim fosfatase yang menunjukkan bahwa mikroorganisme bahwa masih ada enzim yang ada pada susu tersebut, sehingga memang pasteurisasi yang telah dilakukan itu tadi belum berhasil. Lalu ada pengujian reduktase. Jadi kalau reduktase ini biasanya dengan menggunakan methylene blue ya sebagai reagennya, di mana ketika perubahan warna dari biru menjadi putih itu dalam waktu yang sangat cepat, berarti jumlah mikroorganisme masih banyak ya. Jadi kalau lama, berarti perubahannya lama, berarti mikroorganismenya sudah semakin turun ya. Jadi bakteri yang dapat ya, jadi dilihat dari jumlah bakterinya. Nah, selanjutnya ini beberapa contoh produk susu pasteurisasi komersial ya. Banyak sekali yang beredar ya produk susu pasteurisasi itu ya, kayak berbagai merek gitu ya, dengan beragam kemasan dan jumlah atau volumenya itu beragam sekali. Jadi banyak sekali produk susu pasteurisasi komersial. Nah, selanjutnya sterilisasi. Nah, jadi sterilisasi salah satu metode pengawetan susu hingga mencapai suhu di atas titik didih susu, yaitu biasanya menggunakan suhu 110 hingga 121 derajat Celcius selama 15 detik dengan tekanannya 15 atmosfer. 1,5 atm ya. Nah, 1,5 atmosfer gitu. Nah, sterilisasi dengan sistem kontinu biasanya digunakan dalam industri skala besar. Jadi pemanasan dilakukan dengan mengalirkan susu melalui serangkaian alat. Jadi susu sterilisasi memiliki kualitas fisik dan organoleptik yang berbeda dengan susu segar ya. Dan susu sterilisasi ini bisa disimpan lama ya, dalam waktu yang cukup lama pada suhu ruang ya. Nah, di sini ada standar mutu SNI untuk susu UHT. Nah, alatnya yang digunakan dalam proses sterilisasi ya, untuk ada IHE dan THE, plate heat exchanger di sana. Jadi ada pendingin baliknya pada proses pasteurisasi. Nah, ini ada perbandingan antara penggunaan PHE dan THE. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi ini beberapa contohnya ya, prosesnya seperti ini dengan menggunakan heat exchanger. Baik. Cukup penjelasan terkait dengan pengolahan susu dengan menggunakan teknologi panas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.